Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Safitri dengan NIM 2284002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan pada masa bayi. Seperti yang kita ketahui, masa bayi dimulai ketika seorang anak itu dilahirkan. Jadi masa bayi merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kemampuan otaknya itu berkembang, kemudian gimana kemampuan fisiknya juga ikut berkembang, kemampuan dia untuk relate dalam lingkungannya berkembang, semua di sana berkembang. Jadi pola-pola perilaku, sikap dan pola ekspresinya itu terbentuk ketika dia sudah dilahirkan. Makanya dikatakan masa bayi itu adalah masa dasar. Nah, selanjutnya itu masa bayi dibagi menjadi dua, yaitu masa neonatal dan masa postneonatal. Masa neonatal ini dibagi menjadi dua periode, yaitu masa neonatal dini yang dimulai dari umur 0 sampai dengan 7 hari. Dan masa neonatal lanjut ini dimulai dari umur 8 sampai 28 hari. Sedangkan masa postneonatal ini dimulai dari umur 29 hari sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Jadi masa neonatal dan masa postneonatal ini adalah perbedaan berdasarkan usia. Selanjutnya itu ciri-ciri bayi. Seperti yang saya katakan tadi, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Kita mengajarkan sesuatu yang memberikan stimulasi yang seperti pembelajaran yang sesungguhnya. Kita mulai dari masa bayi ini. Itu yang dimaksud dengan masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Selanjutnya itu masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Jadi dari usia 0 sampai dengan 2 tahun ini perubahan pesat sangat terjadi, mulai dari berat badan, pertambahan tinggi badan, dari yang tadinya makanannya berupa ASI kemudian sampai makanan-makanan padat. Ini terjadi sangat pesat. Yang ketiga itu masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Mungkin di sini usianya sudah masuk ke usia postneonatal atau di atas 1 tahun. Mulai nampak keinginan untuk mandiri. Seorang anak ini mulai nampak keinginan untuk mandiri seiring dengan bertambahnya usianya. Kemudian kemampuan yang dimiliki juga semakin bertambah, jadi ketergantungan terhadap dirinya itu semakin berkurang. Yang keempat itu masa bayi adalah masa yang menarik. Maksudnya itu ketika kita melihat bayi dengan perut yang buncit, kepala yang besar, kemudian cara dia nangis, senyumannya, semuanya itu adalah hal yang menarik. Bahkan saat dia menangis ada kalanya itu menjadi sesuatu yang menggemaskan. Ini adalah masa-masa lucunya pada bayi. Selanjutnya itu tugas perkembangan. Nah, jadi yang pertama itu makan. Belajar makan, dia akan belajar makan karena dia akan butuh makan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu bergerak, belajar berjalan. Yang ketiga bahasa, yaitu belajar berbicara. Nah, selanjutnya itu arti tangis bayi. Menangis waktu lahir merupakan gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suaranya itu bergetar. Nah, tujuan menangisnya itu adalah memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen ke dalam darah. Nah, arti tangis bayi menurut para ahli, yaitu pertama menurut Immanuel Kant, ini dia berpendapat bahwa menangis sebagai proses rohani manusia terhadap belenggu kepancainderaan yang akan dideritanya. Sedangkan menurut Sigmund Freud,
sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, lembut, dan hangat. Dan yang terakhir itu Sis Hater. Dia berpendapat bahwa tangis bayi itu sebagai pertanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam dirinya. Selanjutnya itu perkembangan pada masa bayi. Pertama itu perkembangan fisik. Ini 6 bulan pertama pertumbuhan terjadi dengan sangat pesat. Tahun pertama itu peningkatan berat badan lebih besar daripada tinggi badan. Pola pertumbuhan bayi laki-laki dan perempuan adalah sama. Berat badan bayi usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir dan 4-6 gigi susu. Berat otak bayi adalah 1/8 berat total bayi. Pada usia 2 tahun, pertambahan berat otak paling pesat. Selanjutnya itu perkembangan inteligensi. Nah, pada perkembangan inteligensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama, kemampuan kognitif ini memungkinkan pembentukan pengertian. Persepsi awal pada masa bayi diperoleh melalui penjelasan sensorik. Bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Nah, perkembangan bicara. Beberapa tahapan perkembangan bicara yaitu refleks vokalisasi. Selama 2 minggu tangis bayi masih berupa suara refleks dan belum dapat membedakan meski rangsang berbeda. Setelah itu tangis sudah dapat bermakna. Yang kedua itu meraban. Nah, meraban ini ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 minggu sampai 3 minggu. Sampai 3 bulan. Yang ketiga itu laling, terjadi ketika kontak dengan orang di sekitarnya, bisa ketika ditimang mengeluarkan reaksi tertentu. Yang keempat itu ekolia, yang ditandai ketika anak mulai menirukan ucapan yang lain yang ada di sekitar. Dan yang terakhir itu true speech, yaitu berbicara sudah sesuai antara apa yang dikehendaki anak dengan benda atau hal-hal yang diinginkan oleh anak. Nah, selanjutnya itu pola bermain masa bayi. Pola bermain yang dilakukan masa bayi antara lain yaitu sensori motorik, misalnya menendang, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari tangan dan kaki, memanjat, berceloteh. Dan yang kedua itu menjelajah, misal menarik rambut, menghisap jari tangan dan kaki, memainkan alat kelamin. Dan selanjutnya itu meniru, misalnya menirukan orang membaca majalah, menyapu lantai, menulis, dan masih banyak lagi. Berpura-pura. Nah, berpura-pura ini yaitu memberikan sifat-sifat pada mainan, misal boneka dianggap seperti orang, mobil-mobilan seperti mobil sesungguhnya. Dan terakhir itu hiburan, misalnya menonton televisi, melihat gambar-gambar, menyanyi atau dinyanyikan, dibacakan cerita atau dongeng. Nah, jadi implikasi di bidang pendidikan. Nah, implikasi di bidang pendidikan ini, mudah tidaknya bayi bernapas saat setelah lahir akan mempengaruhi penyesuaian diri. Bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. Lingkungannya perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Pemberian afeksi kepada bayi lebih penting daripada harus memaksa bayi melakukan suatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika belum sempurna, karena sempurna hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.